abstraksi juga mas. Sebentar. Oke, sip. Tadi Mas Ulil, kita sama Mas Imam lagi ngebahas mengenai perbedaan-perbedaan atau segmentasi dari si computational thinking. Kan kebanyakan kalau di yang jurnal saya baca itu dia terfragmentasi ya komputer ya komputer yang kemampuan pemecahan masalah ya kemampuan pemecahan masalah gitu jatuhnya. Kelihatan nggak sih ininya? Ya, ya kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya? Ini bisa disebut dari Iya. Terus Mas Imam ada lagi nggak selain itu yang berbeda banget? Kalau yang salah, saya malah lebih bingung dia di algoritma thinking ini. Nah, di sini saya masih belum ngerti nih algoritma thinking sama yang debugging. Debugging. kalau menurutku algoritma itu ketika pemecahan masalah maksudnya ke logic thinkingnya kayaknya Mus. Yang mana? Yang algoritma thinking itu. Ya, habis dikomposisi ya. Kalau algoritmik itu kan berarti bahasa komputer ya. Iya, tapi ada juga yang sebagai pemecahan masalah biasa doang. Itu yang dikhawatirkan nantinya akan bentrok. Cuman masalah cuman masalah bahasa doang masa kayak berbeda banget, kayak sama banget gitu. Ini aja. Mui sudah dapat apa namanya? Di situ di keterangannya ada definisi tiap itu udah. Coba ya kita lihat nih sini. Punya dasarnya ini, punya siapa ini? Saya belum. Yang ketiga itu dijelaskan kan dasar-dasarnya definisi abstraksi apa gitu kan? Saya masih belum nyari banyak yang dari ILP sama itu ISTE. Iya paling nanti mau saya cari juga itu. Oh belum. Mencari. Saya mau fokus ke JS Store yang tadi dulu nih. Terus yang menarik nanti kita kan bisa membandingkan ketiga itu kan. Iya. Kita dapat definisi CT dulu apa. Dari situ kita juga menerjemahkan ini apa namanya penilaiannya ini kan. Nanti yang kira-kira pas itu yang mana gitu kan. Kita adopsi dulu. Ya, jadi kita benar-benar harus tahu dulu. Pengertian juga masih belum. Indikatornya. Iya. Benar Mas Lir. Jadi gini, pengertiannya masih belum jelas sampai saat ini ya. Itu udah berapa tahun banget tuh. Udah berapa tahun masih belum jelas definisinya. Jadi kalau debugging berarti itu ada semacam kesalahan ya. Yang belum jelas apa? Apa konsepnya? Konsepnya. Ya. Konsepnya masih belum jelas. Konsepnya masih belum jelas. Bentar, oke. Jadi konsepnya itu masih belum jelas banget ini di sini. Karena nih, Mas Ulil nih, lihat nih bagian dia bilang mana ya tadi. Kita sedikit flashback lagi Mas Imam ya, biar Mas Ulil tahu. Nah, di sini nih. Konsep CT-nya atau yang SLM-nya? Konsep CT-nya. Oh, SLM udah ada Mas Ulil. Sudah ada. Nih, di sini nih. Namun ya, seperti yang diindikasikan oleh Kaligo, Sigul Bahar, dan Kukul tentang studi si CT ini, konsep dan definisi CT ini saat ini masih kurang memiliki justifikasi ilmiah. Jadi tidak mengherankan para peneliti, dia tetap aja ya saya gitu. Apa pengertian dia? Ya Mas Ulil gitu. Masih belum ada kesepakatan antara definisi CT. Iya. Konsepnya. Kalau misalkan definisi CT itu dikembangkan sendiri. Yang penting konsepnya. Gitu. Kalau begitu ya tapi kita harus ambil salah satu sumber kan, maksudnya yang bisa kita ambil gitu. Masalah berarti kan ada Emang daripada ilmuwan pada belum, tapi kita harus ada satu referensi gitu kan. Harus menggabungkan itu juga. Yang kita ambil jadi. Ayo coba. Iya. Intinya kita yang mau kita
untuk mengolah itu bagaimana gitu kan. Iya ya. Mas Imam gimana Mas Imam? Selanjutnya kalau Mas Luli kan seperti itu. Ya, Apa mau diambil satu dulu sebagai fondasi? ini mendingan Hmm. CT dulu kita maksudnya mengarahnya kemana? Apa namanya? Definisinya. Apakah kita menganalisis dari semua definisi kita jadikan satu, terus kita apa namanya di dikompetkan atau disamakan dengan konsep aslinya di komputer itu kan? Hmm. Computational thinking yang di komputer gimana, terus yang sudah dijelaskan oleh para praktisi itu gimana, itu kan? Oke. Berarti nanti Pasti ada perbedaan, berbeda istilah saja dari para pakar-pakar itu. Kadang-kadang kan cuma berbeda istilah, berbeda kata saja kan? iya ya, itu kan kayak buat para prase ya. Iya. Nah, di sini berarti kita juga bisa sebenarnya dari CT yang secara umum, berarti kita juga bisa buat CTM ya, computational computational thinking mathematics. Jadi kita lebih tambahin lagi ada matematiknya gitu ya. Mungkin jadi biar definisi kita ya definisi kita sendiri yang secara umum buat matematika, bukan CT Ya, ya. Nah, di sini khusus. secara khusus. Di sini juga ada empat apa namanya empat pertanyaan buat penelitian ini. Kalau kemarin kan tiga, ini empat. Kita sebisa mungkin tiga aja udah lumayan banyak banget. Dengan kita usaha dulu tiga gitu misalkan. Berarti ini misal itu kita kan harus tahu, pasti kita harus cari pedoman tentang karakteristik pemecahan masalah di matematika gimana. Itu Terus biasanya nanti karakteristik CT gimana, itu kan nanti yang pas itu yang mana yang kita pakai gitu loh. ya. Terus Mas Ulil gimana Mas Ulil? Udah Mas Ulil? Mana nih? Yang mati dia. Tidak ada kayak. Ini kelempar ya? Jaringannya apa ya? Oke, berarti kalau kayak gitu Mas ya, oke, siap-siap aja sih kita coba. Ya, jadi saya juga lagi terbagi juga nih Mas Imam. Kebetulan dosen saya di waktu S1 tuh ngajakin penelitian bareng. Jadi saya ada penelitian bareng tempat penelitian S1. Dosennya ngajakin. Iya, nyari orang dalam. Penting gitu kan. Iya, penting banget. jadi saya ada dua nih. Jadi saya bisa misalkan kalau suatu saat dosen saya apalagi biasanya tuh pemecahan masalah nih dosen saya. Nah, saya bisa kebetulan bisa compare di sini nih, bisa jadi buat computational thinking ini lumayan kan jadinya. Enggak hanya di sini. Nah, Mas Imam juga harus tahu nih Mas Imam, kan ada kalau zaman sekarang ya model pembelajaran terbaru ada flip classroom ya. Flip classroom. Iya, satu lagi ada aduh apa ya namanya ya? Pokoknya flip classroom. Ada lagi itu nggak satu lagi? Flip classroom. Ada satu lagi. Nah, model yang terbaru ini namanya model CAF, Mas Imam. Model CAF. Cap. CAF. Kalau cap belum pernah dengar aku. CAF. CAFE. Itu penelitiannya si Wan. Belum baca aku kalau. Iya, itu Kalau flip itu udah pernah baca. Kemarin kan ada itu sosialisasi yang tentang pembelajaran asinkronus dan sebagainya itu. Iya, iya. Kalau itu saya udah dijelasin di tempat kuliah. Di kelas nomor satu lagi saya lupa jadinya namanya apa ya. Saya malah ingat model yang terbaru lagi. Modelnya namanya CAF, dia tahun 2020 oleh si Wan. Orang Cina ya saya. Dia itu bener-bener ya, iya, dia bener-bener bagus banget model pembelajarannya. Yang pertama itu kalau nggak salah sebutannya CAF. Bentar ya, saya buka dulu. Sebentar, saya stop sharing dulu ya Mas Imam. Siap.
Si Mas Ulil sulit masuk. Gak bisa masuk ya? Kalau coba. Emailnya apa ya Mas Ulil ya? Emailnya Ulil album apa gitu dia namanya. Iya nih mau di invite lewat email aja. Kalau nggak bisa, coba susah. Belum bisa masuk Ulil. Iya masih belum makanya. Nih Mas Imam. Model cap. Sekarang nggak? Konten, aktivitas, fasilitas, evaluasi. Iya, cuman segini doang. Fasilitas itu maksudnya gimana, Mi? Fasilitas itu kayak pembelajarannya tuh mendengarkan asinkronus atau sinkronus gitu. Gitu doang. Makanya sebenarnya cuman beda bahasa doang. Ya iya. Perkembangannya sedikit-sedikit sebetulnya itu. Iya, nggak tiba-tiba banyak perkembangannya. Cuman gitu doang. Tahu, saya juga bingung. Itu ada langkah-langkahnya, Mi. Itu punya siapa? Itu punya itu saya buat. Oh, tak kirain udah ada artikel yang sedetail itu. Bukan. Detail itu ada di One. Yang punyanya dia sendiri ada kok. Detail, tapi masih belum benar-benar jelas. Kalau masih baru pertama kali kok. Masih belum ada lagi yang lain. Masih bisa dikembangin lagi tuh. Mantap itu. Kebetulan kan orang tua lagi S2 juga. Oh, barengan berarti kuliahnya ya? Beda universitas. Oh, Iya. Ya wes kalian matematik juga. IPS. IPS. Iya. Saya kan kebetulan kalau waktu kuliah S2 desain pembelajaran ya ada khusus. Jadinya lebih enak juga, lebih paham tentang desain pembelajaran. Nah, itu ada. Kelihatan. Karisnya dia namanya. Sinyalnya susah sih, Bro. Iya ya. Di atas baru bisa nih. Ini saya share. Kamu di Kudus apa di Brebes, Bro? Neng Kudus. Wis. Udah pada siap-siap mau sidang aja nih. Amin amin doanya. Amin amin. Yang penting bayar Masih mau ya. Hah? Bilang kali Bil. Aku Kok dilangkain sih? iya biar gak bayar lagi, boys. Soan ke pakar dia itu. Kemarin dia soan ke pakarnya di Solo dia. Siapa? Sebentar kok nggak bisa lihat sih. Malah saya. Siapa? Siapa? Sekarang Adik kelas. bisa. Adik kelas ya. Tapi udah potensial. Jadi bakal tesis skripsi semuanya itu dia. Widih. Adiknya masih mau itu.
kalau metode penelitian dia bagus, makanya kalau debat sama dia terus. Apa ya, fondasinya bagus gitu ya? Hah? Fondasinya dia bagus Dia ya? makanya teorinya itu dia paham teori apa itu dia di kepala itu Tahu. ada itu. Wih, Iya. Ketika dia nanggang itu dia langsung tunjukin teori lain, kalah tetap. itu Hmm, mantap. dia ngerjain skripsinya karena udah 64 berapa gitu. Pas, wih. 60 apa? 64 apaan? 64 skripsi. Wih, Anak-anak satu. Itu dia. joki juga ya. Sebenarnya tinggal S3 aja dia udah jadi profesor cepat kayaknya. Iya, oh, bisa jadi saingan ini. Iya langsung daftar LPDP katanya gitu. Oh, Gila udah dia. mantap juga. Difasilitasi belain lah dia. Banget. Iya. Heeh. Nah, kita lanjut lagi ya ke sini ya. Udah belum? Siap. Udah kelihatan belum? Ini ya PPT-nya. PPT-nya lagi, PDF-nya. Udah. Udah. Kelihatan. Mana lagi mau dibahas ya? Yang atas sih sebenarnya masih apa namanya? Gimana sih dia pengumpulan artikel masih biasa ya. Jadi kayak dia tuh mau milih yang Scopus aja, terus yang konferensi itu kelemahan utama tidak menyertakan makalah konferensi. Oh, mungkin kayak gitu. Jadi dia itu tergantung kemauan kita sebenarnya, ini mah nggak harus terlalu dibahas juga ya. Bagian apa pemilihannya, kriterianya yang mau dipilih tuh masih belum kita bahas karena ini masih suka-suka peneliti lah gitu istilahnya. Ini bisa teratur. Masih suka-suka peneliti lah. Yang kita bahas adalah yang CT-nya langsung. Setelah ini masih belum hasilnya nih. Di sini. Kompleks pendidikan. Iya. Nah, secara umum. Harapannya apa ini? Iya. Ini secara umum banyak penelitian tentang penilaian CT telah dikhususkan untuk sekolah K8. Saya masih belum tahu nih K8 sama K12. Kan kalau K12 kalau kata dosen saya itu untuk sekolah tinggi ya. Kalau untuk K12 Itu aku yang agak bingung juga itu standar pendidikan Amerika gitu itu ya pakai kakak itu masih tingkatan umurnya belum begitu paham. iya makanya K8. Nah, lihat dulu ya. K8 berarti kemungkinan tingkat SMP ke atas ya, Bu? Iya, kayaknya kelas SMP. Iya benar, kelas 8 itu ya kelas 8 berarti kelas 8 SMP. Berarti K12 tingkatannya ya SMA masih. Iya SMA. SMA-nya dia kan tapi kuliah tahu masuknya. Oh iya 2 tahun kalau nggak salah ya di Amerika ya. Iya, makanya. Kuliahnya juga dibagi kan 2 tahun sama lagi gitu kan. Makanya. Oh, Versi tiga tuh. Iya. Berarti ini kelas SMP berarti ya hitungannya SMP lah. Iya. Pakai pedoman usia aja kalau pakai. Iya, berarti ini SMP. Setelah itu ini masih kriteria apa nama pencarian proses tinjauan pustaka. Nah, di sini nih alat penilaian dari penilaian CT-nya. Portofolio itu ya ada 47 yang neliti, interview 22. Yang dikit itu non STEM. Nah ini juga masih belum tahu nih maksudnya non STEM ini apaan gitu. Masih Non STEM berarti dia nggak terintegrasi mata pelajarannya mungkin di Indonesia mungkin. ini juga sebenarnya masih bisa kita konteksnya jadi STEM. Tambahin artnya bisa. Hampir kayak prosedurnya STEM gitu ya. Iya. STEM masih bisa. STEM. Nah, ini nih. Grafik apa ya? Ini dia hubungan antara tingkat pendidikan dan domain subjek dari penelitian CT. Nah, di sini juga masih belum ada buat pendidikannya juga di sini. Makanya kita mau langsung fokus aja ke matematikanya, jangan langsung ke CT di pendidikan secara umum mainnya. Kita langsung ke
computational thinking, mathematics. Jadi kita buat lagi CTM gitu. Kita buat CTM. Berarti langsung merumuskan kita. Iya. Ini di Oh, sini. Kita langsung aja kita coba, kan namanya juga coba. Kita juga kan bakal ada Oke, siap. bakal ada apa namanya penlanjutan dari S3 biasanya, kalau kata dosen saya sih gitu. Ada penelitian lebih lanjutan dari S3. Kita buat konsep Berarti nanti ya. pengembangan ya Bu ya. Iya, pengembangan. Kita mengembangkan penilaian CTM kan. Jangan, kita mau konstruksi pengertiannya dulu, baru kan nih pertanyaan pertama itu kan adalah apa itu CTM ya kan? Yang tadi RQ1 ya kan? Ya. Iya, apa itu pengertian konsep dari CTM. Yang kedua nih, yang kedua kita harus buat nih, apa nih selanjutnya? Penilaian kah atau apa gitu? Habis konsep ya berarti penilaian. Berarti pertanyaannya dua tiga ini mau. Hah? Pertanyaannya mau 3 atau 2? Dua juga nggak apa ya, dua aja ya. Ya. Kalau 2 ya penilaian habis. Iya, langsung penilaian. Oke, berarti kita dua aja yang ambilnya ya. Pengertian Buat sama artikel lagi itu. Bisa buat artikel lagi kan ini. ya bisa. Jadi gini, kita buatnya gini kalau bisa mah, satu pengertian SR ini ya, SLR ini di SLR ini kita fokusin buat pengertian sama si penilaiannya. Nilai. Iya, Penilaiannya. yang selanjutnya itu desain pembelajaran. Desain pembelajaran saya udah lumayan cukup, bisa lah dikatakan bisa ya, bisa doang gitu ya. Nggak ahli ya, nggak ahli. Bisa gitu desain pembelajaran tentang data ini. Gitu. Pada cari itu yang STEM tuh definisi konkretnya. Iya, emang belum ada ya? Ada tapi belum terlalu banyak, Miss. Belum ya? Adik kelasku yang di UNES katanya juga cari-cari definisinya itu susah. STEM ya. STEM. Oke, berarti itu lumayan juga ya kita ukurnya. Udah sih kalau dari saya cuma itu doang. Karena udah nggak ada temuan lagi yang menurut saya bisa dibahas dari sini. Paling kita lihat ya ke kesimpulannya. Nih, di sini nih. Nih, di sini. Mayoritas studi cenderung berfokus pada pengembangan CT di tingkat sekolah dasar dan menengah. Nah, yang harus kita ingat juga nih, sulit melakukan penilaian CT sesuai dengan perkembangan anak yang lebih muda. Aneh kan di sini? Menurut saya dari sini aja udah ada dua paradoks, karena kan dia bilang fokusnya pada lingkungan sekolah, tapi sulit bahwa penilaian CT itu dikembangkan di anak yang lebih muda gitu. Iya. Ya kan? Ini setelah itu kita lanjut lagi yang kedua, pendidikan informal. Nah, mulai pendidikan informal sini. Dan yang ketiga itu ini tidak cukup penting juga nih. Begitu nih. Nah, oh iya, kalau biasanya kan kalau di chat ini kan lebih banyak ke si siswa ya. Nah, si gurunya juga perlu dianalisis juga ya. Kalau mau sih nggak apa-apa, Mas Lila. Jadi kita yang chat kan kebanyakan tuh siswa ya. Ini ada yang gurunya gitu. Malah kalau pengen biasanya kalau pengen dapat Q2, Q1 tuh malah murid-murid inklusif itu loh. Iya. Itu katanya kalau misalkan itu kita bisa dapat Q1, Q2 kalau misalkan Scopus. Iya, orang di itu juga waktu itu kan saya mau ngembangin itu buat anak yang berkebutuhan khusus kayak
IPA sebutannya matanya itu cuman hanya bisa dua warna, hitam putih doang. Itu masih jarang itu. Oh yang Buta warna parsial ya sebutannya. Buta warna parsial. Itu sebenarnya saya mau juga nambahin buat di video pembelajaran saya. Gitu. Karena kan nggak semua video pembelajaran itu memuat kayak buat strukturisasi warna khusus buat yang buta warna kayak gitu, masih belum ada. Kalau dilihat. Itu sih kelebihan. Saya tuh memang buatnya kayak gitu. Mungkin ayo segitu dulu ya. langsung ngecat aja dulu. Iya. Udah maghrib bro. Mungkin segitu dulu ya pertemuan kali ini ya. Udah ajan ya. Udah azan sih nih. Iya. Lagi agak korean lah. Iya. Kasih Iya, iya. di infokan dulu jam berapa gitu. Oke. Seperti itu ya. Ya. Besok lagi nggak Bang besok? Kalau besok saya tuh lagi betulin rumah. Lagi bangun. Itu. Ya, story-nya dia masih bangun jalan kayak. Iya. Oh masih. Iya. Udah siap nganu bro rumahnya bro. Tapi belum ada istrinya. Ya. Belum ada yang ngisi, sabar. Hebat sih ada. Ngaco banget. Bagus banget. Iya. Oke. Mungkin segitu dulu ya. Mas, Oke. nggak ada kendala nggak buat nyarinya dulu sebelum ditutup? Gimana? Ada kendala nggak buat Yang pengen diingat apa? Tadi apa tadi yang masih mengganjal tuh? konsep CT sama kita buat penilaiannya? Buat ini ya, buat CTM ya, konteks apa namanya, computational thinking mathematics. Itu doang sih, kita 2 pertanyaan aja fokusnya, nggak usah banyak. Oke. Ya gitu. Itu berarti Iya. proses penilaiannya ya. Iya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya. Oke. Ya. Udah, bisa bisa ditutup. Terima kasih ya diskusinya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Ayo, udah Mas Imam. Ya,